materi minggu lalu? Saya Bu. Ya silakan Faiza. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang data atau identitas dari seorang tokoh yang menginspirasi. Seperti itu Bu. Cukup? Cukup. Ada lagi yang ingin menginterpretasi? Cukup? Cukup, oke. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai menginterpretasi laporan hasil observasi. Ada yang tahu nggak laporan hasil observasi itu apa? Laporan dari hasil pengamatan bukan Bu? Ya, benar sekali ya. Jadi laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi informasi yang berdasarkan pengamatan tentang suatu objek atau fenomena. Nah, laporan hasil observasi ini itu sifatnya adalah objektif dan berdasarkan fakta. Sejujurnya anak-anak, pengertian laporan hasil observasi itu apa? Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu objek, fenomena, atau peristiwa berdasarkan pengamatan langsung. Tujuannya adalah memberikan informasi yang faktual, objektif, dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada tujuannya. Tujuan laporan hasil observasi itu yang pertama adalah memberikan informasi yang akurat dan juga objektif. Yang kedua, hasil observasi ini juga bisa didokumentasikan sebagai referensi. Dan yang ketiga, hasil observasi ini juga mempermudah pemahaman tentang objek atau fenomena tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta. Ini jelas ya, laporan hasil observasi itu harus ditulis jelas sesuai fakta, tidak boleh berdasarkan opini pribadi. Yang kedua itu bersifat objektif. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas dan lugas. Jadi dalam menulis laporan hasil observasi itu tidak boleh menggunakan bahasa yang biasanya digunakan dalam fiksi. Tidak boleh juga menggunakan bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara sehari-hari. Jadi harus menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Yang terakhir, menggunakan istilah ilmiah jika diperlukan. Maksudnya misalkan kita akan membuat laporan hasil observasi mengenai padi. Nah, padi kan ada nama latinnya. Nah, bisa juga menggunakan istilah ilmiah. Jadi ciri-cirinya ada apa aja anak? Ditulis berdasarkan fakta, bersifat objektif, bahasa yang digunakan jelas dan lugas, menggunakan istilah ilmiah. Udah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya ada struktur dari laporan hasil observasi. Yang pertama ada judul. Nah, dalam membuat laporan hasil observasi itu pasti kita harus membuat judul dulu ya sebelum memulai paragraf selanjutnya. Nah, yang kedua itu pernyataan hukum. Pernyataan hukum ini berisi pengenalan atau gambaran umum mengenai objek atau fenomena yang akan kita tulis. Misalkan kita akan membuat laporan hasil observasi itu bunga mawar. Jadi bunga mawar adalah tanaman hias yang apa gitu. Lalu yang ketiga ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi ciri-ciri. Misalnya bunga mawar tadi ciri-cirinya daunnya seperti apa, bentuk batangnya seperti apa, akarnya seperti apa. Nah, yang keempat, deskripsi manfaat. Nah, dalam deskripsi manfaat itu adalah ya manfaat dari tumbuhan tersebut itu apa. Jadi, Faiza, pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu biasanya berisikan tentang sebuah gambaran dari apa yang ingin kita observasikan. Sudah? Sudah Bu. Ramadhani, pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu adalah bagian-bagian umumnya, Bu. Sudah? Ya.
Lihat deskripsi bagian itu seperti apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu bisa berupa kita menjelaskan bagian-bagiannya dari kita akan jelaskan ibu. Misal kita menjelaskan mawar. Nah, mawar itu tangkainya bagaimana, apakah berduri, apakah memiliki warna lain selain warna merah, begitu ibu. Iya, benar sekali. Tadi ini deskripsi manfaat itu seperti apa? Deskripsi manfaat itu kita mendeskripsikan manfaat apa saja yang kita peroleh dari observasi yang kita lakukan. Misalkan kita mengobservasi bunga mawar, kita melihat manfaat bunga mawar itu banyak sekali, bisa diambil wangi, bisa untuk ditanam hias dan lain-lain. Iya, benar sekali. Jadi struktur itu ada 4 ya, ada apa aja tadi? Ada Judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, udah paham ya? Paham Bu. Nah, selanjutnya baru kita bisa melihat bagaimana cara menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang pertama itu tentu saja kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, untuk menginterpretasi laporan hasil observasi, tentu kita harus membaca dulu ya secara keseluruhan agar kita tahu isi dari laporan tersebut. Lalu yang kedua, menganalisis isi laporan. Reza, tahu nggak artinya? Menganalisis isi laporan itu kita analisis untuk menentukan untuk menentukan yang mana yang judul, yang mana deskripsi bagian, yang mana deskripsi manfaat, dan mana pernyataan umum. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Menganalisis isi laporan ini untuk kita melihat informasi apa saja yang disajikan dalam laporan tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan laporan. Ninis, tahu nggak maksudnya menentukan tujuan laporan itu seperti apa? Tahu Bu. Tahu ya. Dalam menginterpretasi kita juga harus mengetahui sebenarnya kita menginterpretasi itu untuk apa tujuannya? Apakah hanya untuk mencari deskripsi bagiannya sajakah atau deskripsi manfaatnya sajakah? Kita harus menentukan tujuannya. Lalu yang keempat, baru setelah kita mengetahui semuanya, kita baru bisa menyimpulkan informasi apa yang akan kita ambil. Jadi poin-poin pentingnya. Jadi Elia bisa diulangi menentukan tujuan laporan itu seperti apa? Dalam menentukan tujuan laporan itu kita menentukan tujuan dari laporan dari kita menginterpretasi laporan hasil observasi itu untuk apa? Misal hanya untuk deskripsi manfaatnya saja kah, atau untuk tujuannya aja begitu Ibu? Iya, benar sekali. Faiza, menyimpulkan informasi itu yang seperti apa? Menyimpulkan informasi yaitu menyimpulkan dari apa yang kita dapat Bu. Ketika menyimpulkan dari isi laporan hasil observasi itu apa poin-poin pentingnya itu kita simpulkan. Iya, benar. Ramadanti, menganalisis isi laporan maksudnya seperti apa? Menganalisis isi laporan itu kita menentukan isi laporan itu seperti apa setelah kita membaca secara keseluruhan. Habis itu kita menganalisis apakah isinya itu seperti apa. Lalu dari menganalisis ini kita bisa menentukan tujuannya dan menyimpulkan informasinya. Ya, benar sekali ya. Jadi bisa diulangi, makanya cara menginterpretasi laporan ada berapa? Ada 4. Apa aja? Membaca secara keseluruhan, menganalisis isi laporan, menentukan tujuan laporan, dan menyampaikan informasi. Oke, udah paham ya? Paham Bu. Oke, nah materinya udah selesai. Udah paham kan semuanya? Sudah Ibu. Ibu punya tugas untuk kalian. Sabar. Ibu punya teks. Kelihatan nggak? Tidak, kurang zoom. Kelihatan? Kelihatan. Nah, kalian baca ini ya, terus tentukan. Tadi kita udah belajar struktur kan? Jadi kalian tentukan dari teks di atas itu bagian strukturnya apa saja, ya? Ya Bu. Nanti kalian ibu tanya ya
secara random ya. Iya Bu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke. Sudah Ibu. Sudah? Sudah semuanya? Iya. Oke, boleh bertanya ya. Iya Bu. Elia, pada paragraf kedua itu bagian apa? Yang lidah buaya memiliki daun tebal. Deskripsi bagian Ibu. Mengapa disebut deskripsi bagian? Karena bagian di paragraf kedua itu menjelaskan bagian-bagian dari lidah buaya seperti daunnya tebal, memiliki beruncing juga, terus memiliki warna hijau Ibu. Iya benar ya. Karena di paragraf kedua ini menjelaskan bagian-bagian dari lidah buaya. Ramadayanti, paragraf ketiga ada dalam struktur ada bagian apa? Bagian deskripsi manfaat. Mengapa disebut deskripsi manfaat? Karena ini Bu ada kata-kata manfaatnya di situ. Lidah buaya memiliki beragam manfaat untuk kecantikan. Dia dalam membantu berarti itu kan Nah, itu apa Biki? selanjutnya Bu. Oh. Gitu. Jadi kan itu termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Iya benar ya. Karena di paragraf ketiga ini menjelaskan apa saja manfaat dari lidah buaya. Ya semuanya sudah paham? Paham Ibu. Masih ada yang bingung? Tidak. Kalau gitu, Ibu cukupkan ya dari hari ini sampai sini. Itu saja Ibu rasa pertemuan kita, materi kita pada hari ini. Adakah yang ingin merefleksi pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Ya silakan Ramadayanti. Jadi materi hari ini kita mempelajari tentang teks observasi. Dan observasi adalah pemaparan tentang pengamatan kita menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Berdasarkan fakta, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat opini. Ya benar sekali. Ada lagi yang ingin merefleksi? Cukup? Cukup Ibu. Cukup, oke, baik. Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Untuk kita materi hari ini tidak ada tugas dulu ya karena tadi sudah mengerjakan tugas. Vokasi belum datang ya? Belum. Iya, hadir belum ya? Oke, untuk baik, kalian bisa disiapkan untuk ketua kelas? Berdoa ya Bu. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sudah selesai. Baik, cukup untuk hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.